Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fahri Nur Rahman, NIM 14014190012. Sebagai perwakilan menjadi presenter dari kelompok 12 mata kuliah telaah kurikulum. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 12 tentang pembelajaran daring kurikulum 2013 sekolah dasar di tengah pandemik ini. Yang pertama, pengertian desain kurikulum 2013. Menurut Longstreet, desain kurikulum adalah desain kurikulum yang berpusat pada pengetahuan yang dirancang berdasarkan struktur disiplin ilmu. Oleh karena itu, model desain ini dinamakan juga model kurikulum subjek akademis yang penekanannya diarahkan untuk pengembangan intelektual siswa. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip dalam mendesain kurikulum. Nah, di sini ada beberapa aspek, antara lain yaitu pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan siswa serta lingkungannya. Yang kedua yaitu beragam dan terpadu. Yang ketiga yaitu tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Yang keempat yaitu relevan dalam kebutuhan kehidupan. Yang kelima yaitu belajar sepanjang hayat. Keenam, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang terakhir yaitu seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Next, selanjutnya yang ketiga yaitu bentuk-bentuk desain kurikulum. Nah, yang pertama yaitu subject-centered design. Kelebihan dari model desain ini yaitu satu, mudah disusun, dilaksanakan, dievaluasi, dan disempurnakan. Yang kedua yaitu pengajarannya tidak perlu disiapkan khusus. Nah, tadi kan kelebihan, ini adalah kekurangannya. Yang pertama yaitu karena pengetahuan diberikan secara terpisah-pisah, hal ini bertentangan dengan kenyataan. Sebab dalam kenyataan pengetahuan itu merupakan satu kesatuan. Yang kedua yaitu karena mengutamakan bahan ajar, maka peran peserta didik tersebut sangat pasif, bukan aktif. Yang ketiga yaitu pengajaran lebih menekankan pengetahuan dan kehidupan masa lalu. Yang kedua yaitu learner-centered design, yaitu sebagai reaksi sekaligus penyempurnaan terhadap beberapa kelemahan subjek. Berkembang learner. Learner sendiri memberi tempat utama kepada peserta didik di dalam pendidikan atau pengajaran. Yang belajar dan berkembang adalah peserta didik sendiri. Peserta didik bukanlah tiada daya, dia adalah suatu organisme yang mempunyai potensi untuk berbuat, berperilaku, belajar, dan juga berkembang sendiri. Yang ketiga yaitu problem centered design. Nah, problem sendiri berpangkal pada filsafat yang mengutamakan peranan manusia. Konsep pendidikan para pengembang model kurikulum ini berangkat dari asumsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial selalu hidup bersama. Kelebihan dari problem ini yaitu yang pertama, integrasi dari beberapa subjek berdasarkan problema sosial. Yang kedua yaitu prosedur belajar pemecahan masalah. Sedangkan kelemahannya yaitu
Yang pertama, penentuan lingkup atau sekuens dari bidang kehidupan yang esensial, sulit dilakukan. Yang kedua yaitu kurang atau lemahnya kontinuitas atau integritas organisasi isi kurikulum. Yang ketiga yaitu mengabaikan warisan budaya. Next, selanjutnya langkah-langkah mendesain kurikulum. Yang pertama yaitu menentukan hal-hal esensial yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan domain. Yang kedua yaitu identifikasi domain tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu identifikasi tipe peluang belajar yang mungkin. Yang keempat yaitu menentukan desain kurikulum yang cocok. Yang kelima yaitu menyiapkan desain kurikulum secara tentatif. Yang keenam yaitu identifikasi persyaratan implementasi. Baik, yang kelima yaitu karakteristik desain kurikulum. Nah, di sini dilihat dari segi ada 5 yaitu subject matter, kompetensi khusus, sifat manusia, fungsi sosial, dan kebutuhan individu. Yang dilihat dari subject matter yaitu dari tujuannya mata pelajaran yang harus dipelajari, cara mengorganisir pembelajaran dengan cara disiplin ilmu, contoh kimia. Yang kedua dari segi kompetensi khusus, tujuannya yaitu kompetensi yang dipersyaratkan. Cara mengorganisirnya yaitu modul pembelajaran. Yang ketiga yaitu dari segi sifat manusia. Tujuannya yaitu sifat yang dipelajari. Cara mengorganisir pembelajaran yaitu dengan cara klarifikasi nilai. Yang keempat yaitu dari segi fungsi sosial. Tujuannya yaitu kebutuhan sosial. Caranya yaitu aktivitas kemasyarakatan. Yang terakhir yaitu dari segi kebutuhan individu. Sumber tujuannya kebutuhan dan minat individu. Cara mengorganisir pembelajaran yaitu belajar mandiri. Nah, yang terakhir yaitu cara implementasi kurikulum dan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Untuk mendukung pembelajaran dalam kondisi pandemik COVID-19 saat ini, lembaga pendidikan menyiapkan bahan ajar melalui aplikasi yang akan digunakan untuk pembelajaran daring tahun ajaran baru, yaitu memanfaatkan e-learning dalam pelaksanaan pembelajaran. Tantangan saat ini yaitu bagaimana agar pembelajaran daring bisa memiliki ketercapaian atau bisa mencapai kompetensi inti dan kompetensi dasar, dan pembelajaran yang tidak berbeda secara signifikan dengan pembelajaran tatap muka atau bahkan lebih baik dari pembelajaran tatap muka. Metode yang digunakan guru dalam pembelajaran jarak jauh secara daring yaitu satu, menggunakan aplikasi untuk tatap muka secara virtual. Yang kedua yaitu guru menjelaskan materi pelajaran melalui live di media sosial, atau merekam guru mengajar di video lalu dikirim pada siswa melalui media sosial seperti aplikasi Zoom, Google Meet, atau yang lain. Yang ketiga yaitu guru memberi tugas melalui aplikasi WhatsApp. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.